Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GPD Film Mati Mas Menyapa. Di pagi hari ini mari sama-sama kita datang lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi lagi kekuatan baru dalam setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini, supaya iman kita semakin kuat, iman kita semakin diteguhkan, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan, ini adalah satu perbincangan Yesus dengan murid-muridnya pada waktu itu, dan di sini Yesus sedang membahas tentang hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya, dan di sini ada satu kalimat yang Yesus katakan pada waktu itu. Di sini ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan, di sini firman Tuhan katakan bahwa hanya orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, sampai Yesus datang kali yang kedua, yang akan selamat. Jadi dalam setiap kekristenan hidup kita orang percaya, yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita orang percaya, apa sih yang harus kita tetap lakukan, harus kita tetap jaga, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap bertahan, supaya kita tetap berada di dalam posisi yang dimana Yesus inginkan dalam hidup kita orang percaya. Supaya ketika Yesus dapati kita nanti, kita tetap bertahan, kita tetap mempertahankan iman kita tetap percaya Yesus Tuhan yang adalah Tuhan atas hidup kita orang percaya. Kita mau sama-sama membuka di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Kita mau belajar dari seorang Daniel. Sudah tahu bersama, Daniel ini adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan di tengah-tengah keadaan yang dia hadapi pada waktu itu, dia tidak menjadi lemah. Dia tetap bertahan karena ada satu hal yang dibiasakan oleh Daniel ketika dia menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, ketika dia menghadapi situasi-situasi yang tidak memungkinkan untuk membuat dia jatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan pada waktu itu. Kitab Daniel pasal yang ke-6, kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah, surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata ini yang Daniel biasakan di dalam setiap hidup Daniel, dalam setiap keseharian Daniel. Ternyata Daniel melakukan hal-hal yang membuat Daniel tetap bertahan, yaitu Daniel berlutut, Daniel berdoa, Daniel memuji Tuhan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan yang Daniel rasakan dan alami pada waktu itu. Di sini firman Tuhan katakan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Dalam sehari 3 kali dia memuji Tuhan, 3 kali dia berdoa kepada. Itu yang menjadi kekuatan dari seorang Daniel. Dan kita sudah tahu bersama cerita lanjutan dari seorang Daniel ini. Dia dilemparkan ke dalam gua singa. Dan di situ kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan ketika di dalam bahaya pun, ketika dia mengandalkan Tuhan, di situ ada pertolongan. Mungkin saja pada waktu itu ketika dia mulai lelah, dia mulai bersungut-sungut, atau dia mulai mungkin kecewa kepada Tuhan. Karena apa? Ketika dia sudah berdoa, mungkin tidak ada jawaban. Tetapi kita percaya, sebagai orang percaya, di tengah-tengah kesulitan apapun yang kita alami, Tuhan bekerja, Tuhan menolong, Tuhan beracara dalam hidup kita orang percaya. Kita percaya bahwa Daniel pada waktu itu, di posisinya pada waktu itu, mungkin dia sangat takut. Tetapi imannya tidak berubah. Dia tetap percaya bahwa Yesus yang dia sembah, Tuhan yang dia kenal,
Allah yang dia percaya sanggup menolongnya pada waktu itu. Inilah satu pertahanan yang dan dia lakukan pada waktu untuk dia tetap bertahan, mempertahankan imannya kepada Tuhan. Jadi dalam hidup kita orang percaya, mari kita tetap bangun keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita tetap bangun keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Kita datang bersekutu dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan di situ ada pertahanan yang kuat. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan, di situ kita bisa kuat. Karena kedekatan kita dengan Tuhan. Karena keintiman kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap kita mempertahankan iman kita. Karena firman Tuhan katakan, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kita belajar dari seorang Daniel ini. Di tengah kesulitan, di tengah hal yang tidak mengenakan, dia tetap bertahan karena dia mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Dia berdoa 3 kali sehari. Dia memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu menolong kami Tuhan. Kami terus mau tetap dekat dengan-Mu Tuhan. Supaya kami tetap bertahan Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini, hari-hari yang tidak mengenakan ini Tuhan. Supaya kami tetap dapat menang ketika Engkau dapati kami Tuhan. Kami tetap bertahan karena kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka tekuni Tuhan, Engkau berkati masalah pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang membuka jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin.